Bisa jadi pagi itu kita tidak bisa bangun selama-lamanya, tetapi karena kemurahan hati Allah, maka kita pagi itu bisa bangun. Dan masih banyak pengalaman-pengalaman iman yang lain dari setiap kita itu pasti berbeda-beda. Maka masa Prapaskah ini menjadi kesempatan yang tepat untuk menegaskan komitmen iman kita kepadanya. Inilah inti bertobat, memperbarui komitmen hati dan semakin percaya kepada Yesus. Dengan kita semakin percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah sang kebenaran sejati, maka diharapkan kita berani menjadi saksi-saksinya di dunia ini, agar kedamaian, cinta kasih dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, lewat sabdanya pada hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk semakin percaya kepada Yesus. Dengan kita semakin percaya, semakin beriman kepadanya, diharapkan kita berani menjadi saksi-saksinya di dunia ini. Maka di awal peran Ekaristi ini marilah kita hening sejenak. Kita buka hati kita, pikiran kita, agar kita senantiasa layak mengikuti karya penyelamatan Kristus pada sore hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber hidup abadi, kami telah menerima jaminan keselamatan abadi dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Mampukanlah kami mengikutinya dalam sengsara dan salibnya, sebab Dialah Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selama 3 hari terakhir ini kita mendengar perdebatan antara orang-orang Yahudi dengan Yesus. Latar belakang perdebatan mereka adalah pertama, Yesus telah menyembuhkan seorang lumpuh di pinggir kolam Bethesda pada hari Sabat, sehingga ia dianggap melanggar hari Sabat. Yang kedua, Yesus mengakui Allah sebagai Bapanya yang bekerja sampai sekarang, maka ia pun bekerja. Nah, bagi orang-orang Yahudi, kedua kesalahan ini sangat bertentangan dengan hukum dan ketetapan-ketetapan dari Tuhan. Yesus juga seorang Yahudi, maka ia harus ikut menguduskan hari Sabat. Maka dia ditentang oleh orang-orang Yahudi karena menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dia hanya seorang anak tukang kayu dari Nazaret, maka tidak layak menyapa Allah sebagai Bapanya. Kedua hal ini juga menimbulkan kemarahan, ya, kemarahan besar bagi orang-orang Yahudi. Maka dalam bacaan Injil tadi kita mendengarkan bahwa Yesus memberitakan, bersaksi tentang dirinya sendiri, maka pasti mereka tidak percaya. Maka dibutuhkan saksi yang lain untuk meyakinkan orang-orang Yahudi akan sang kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus, sang Putra Allah. Kita tentu merasa heran, mengapa Yesus berbuat baik, tetapi kok tidak disukai orang-orang Yahudi. Padahal perbuatan Yesus itu perbuatan yang baik, perbuatan yang menyelamatkan. Alasannya orang-orang Yahudi itu memang saat itu memang sangatlah kaku,
dan legalis akan hukum Taurat. Mereka lupa bahwa Tuhan menghendaki supaya manusia membangun semangat keadilan dan kasih sayang di antara mereka. Jadi saking kakunya akan aturan itu, nilai yang lebih tinggi yaitu semangat keadilan dan kasih sayang itu terabaikan. Dan juga perbuatan baik itu lebih bernilai daripada suatu persembahan apapun. Perbuatan baik, kesaksian yang baik lebih bernilai ketimbang persembahan apapun. Lalu apa sikap Tuhan Yesus terhadap orang-orang Yahudi? Tanggapan Yesus, kita patut bersyukur dan berbangga karena memiliki seorang Yesus yang sungguh sangat hebat. Ia tidak mencari jalan untuk menyerang balik orang-orang Yahudi. Ia justru menunjukkan kesabarannya kepada mereka. Ia membuka pikiran mereka dan menghadirkan para saksi yang berbicara tentang dirinya. Menghadirkan para saksi untuk meyakinkan tentang dirinya bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat dan sebagai anak tunggal Allah Bapa. Maka tadi Yesus dalam bacaan Injil dia mengatakan, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri, maka orang-orang di sekitarnya tidak akan percaya. Dan kalau ada yang lain yang bersaksi menceritakan tentang Yesus dan kesaksiannya itu sungguh sangat benar, maka mereka akan menerimanya. Maka siapakah para saksi yang dimaksud Yesus? Kalau tadi kita menyimak bacaan Injil, ada beberapa saksi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil. Yang pertama, Yohanes Pembaptis, ya, tadi disebutkan oleh Yesus. Yohanes Pembaptis bersaksi tentang kebenaran. Ia adalah pribadi yang menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dialah yang bersuka cita karena kehadiran Yesus meskipun masih berada di dalam kandungan ibunya. Dialah yang membaptis Yesus di sungai Yordan. Dialah yang menunjuk para murid untuk melihat Yesus sebagai anak domba Allah. Dialah pelita yang menyala dan bercahaya, dan orang-orang Yahudi hanya meminatinya seketika saja. Dialah yang wafat sebagai martir karena membela kebenaran dan keadilan. Yohanes Pembaptis ya, sebagai saksi yang pertama. Yang kedua, yaitu segala pekerjaan Yesus. Ya, segala pekerjaan Yesus. Yesus datang ke dunia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kelihatan dan tidak kelihatan. Apa itu? Misalnya, ia membuat berbagai mujizat dan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Ia mengajar dengan kuasa dan wibawa. Dan ia bahkan wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Saksi yang ketiga, Allah Bapa. Tuhan Allah Bapa memberi kesaksian bahwa Yesus adalah anak kesayangannya. Hatinya selalu berkenan kepadanya. Bapa menyerahkan segala pekerjaan kepada Yesus Kristus Sang Anak. Pekerjaan-pekerjaan memberi kesaksian tentang Yesus sebagai anak. Dan saksi yang keempat, tadi disebutkan itu kitab-kitab suci. Ya.
Kalau tadi menyimak secara pelan-pelan, ya, bacaan Injil, kitab suci, kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru memberi kesaksian tentang Yesus sebagai Mesias. Dia datang ke dunia, menderita, wafat dan dimakamkan. Ia mengalahkan maut dengan kebangkitannya. Kitab suci memberi kesaksian, namun banyak orang masih tidak mau datang kepada Yesus. Masih ada orang-orang yang masih ragu-ragu kepada Yesus. Dan saksi yang kelima yaitu Musa. Ia merupakan saksi yang kuat tentang kedatangan Sang Mesias. Dalam bacaan pertama tadi, bangsa Israel itu diselamatkan dari tanah perbudakan Mesir karena adanya kepercayaan kepada Musa dan kepada Allah sebagai penolong mereka. Sebab itu kalau orang Yahudi percaya kepada Musa, maka mereka juga harusnya percaya kepada Yesus yang mereka temukan sosoknya dalam kitab Taurat. Musa yang memberi kesaksian, jauh memberi kesaksian dalam perjanjian lama tentang Mesias itu. Dan siapa Mesias itu? Yang digenapi dalam perjanjian baru, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Inilah kelima saksi yang menegaskan tentang jati diri Yesus. Dia sungguh Allah dan sungguh manusia. Tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Maka apa yang Tuhan hendak katakan pada kita hari ini? Apa yang hendak Tuhan inginkan? Apa yang hendak Tuhan harapkan dari kita? Ketika Tuhan Yesus memberikan kesaksian, meyakinkan kita dengan beberapa saksi tadi, apakah kita masih meragukan? Apakah iman kita masih ragu akan pewahyuan Allah pada Yesus? Bacaan Injil membuka wawasan kita untuk mengenal Yesus semakin lebih dalam lagi. Dia memiliki sikap sabar terhadap orang-orang pada zamannya. Apakah Anda dan saya juga seorang yang sabar dengan diri dan sesama? Apakah kita menemukan 5 saksi yang menguatkan iman kita? Dari 5 saksi tadi apakah kita menemukan saksi yang sungguh-sungguh menguatkan iman kita? Atau kesaksian dari kelima tadi itu malah membuat kita semakin kabur? Atau malah semakin meneguhkan iman kita? Maka ada pertanyaan, apakah Anda dan saya ketika kita sungguh mengimani Yesus, sungguh percaya kepada Yesus, apakah Anda dan saya juga dapat menjadi saksi Kristus? Pertanyaannya. Kita yang semua yang dibaptis ini pastinya kita percaya kepada Yesus. Pertanyaannya, apakah kita juga berani menjadi saksi Kristus di dunia ini? Kalau kita menjawab iya, berani menjawab iya, artinya kita harus sungguh-sungguh dapat memberikan kesaksian yang nyata di dalam kehidupan kita. Iman adalah tanggapan manusia terhadap sapaan dan kasih Allah. Iman Iman adalah tanggapan manusia terhadap sapaan dan kasih Allah. Tanggapan wahyu Allah. Melalui iman manusia menyetujui bahwa Allah menyatakan kebenaran diri itu, lalu menaklukkan pikiran dan kehendak kepada Allah.
Maka kalau kita menyebut diri kita beriman, artinya kita sungguh-sungguh mengakui akan sapaan kasih Allah dalam diri kita masing-masing. Pastinya kita sungguh pernah merasakan bahwa kasih Allah sungguh besar terhadap diri kita masing-masing. Apapun bentuknya, setiap orang pasti berbeda-beda. Yang paling nyata, setiap pagi kita bisa bangun tidur, itu merupakan kasih dan kemurahan hati Allah. Bisa jadi pagi itu kita tidak bisa bangun selama-lamanya, bisa jadi. Tetapi karena kemurahan hati Allah, maka kita pagi itu bisa bangun. Dan masih banyak pengalaman-pengalaman iman yang lain, yang dari setiap kita itu pasti berbeda-beda. Maka masa Prapaskah ini menjadi kesempatan yang tepat untuk menegaskan komitmen iman kita kepadanya. Inilah inti bertobat, memperbarui komitmen hati dan semakin percaya kepada Yesus. Dengan kita semakin percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah sang kebenaran sejati, maka diharapkan kita berani menjadi saksi-saksinya di dunia ini, agar kedamaian, cinta kasih dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, dalam Ekaristi Kudus ini kami boleh mengalami kehadiran Putra-Mu. Mampukanlah kami menjadi saksinya melalui tingkah laku yang baik dan benar, sampai kami Kau satukan dalam kerajaan-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Semoga saudara sekalian, orang-orang yang kita doakan, keluarga kita, komunitas kita, dan seluruh rencana baik kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.